kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiaoyan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang berlatih dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam aula pil dari aliansian ketika dia punya waktu bebas. Mendapatkan sorak-sorai di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan sebagai seorang alkemis. Meskipun alkemis di dalam aula pil memiliki pemahaman yang hebat tentang kemampuan bertarung Xiaoyan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada perbaikan pil. Jika Xiaoyan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, sepertinya Xiaoyan tidak akan takut pada siapapun dalam kekaisaran Qiama ini. Keterampilan penyulingan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain Raja Pil Guhe, sepertinya hanya Fama yang hampir tidak bisa menyempurnakan pil seperti itu di dalam kekaisaran Qiama. Di sisi lain, dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun Xiaoyan tahu dia saat ini mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan menginformasikan kepada Xiaoyan begitu dia punya informasi. Pada saat itu, sepertinya akan ada masalah lagi. Dengan segala sesuatunya menjadi tenang, Medusa sebagai kepala suku secara alami mempunyai tanggung jawab besar dan pergi mengelola masalah besar suku rakyat ular untuk memindahkan rumah mereka. Oleh karena itu, dia untuk sementara waktu, dia meninggalkan kekaisaran Qiama. Dia kemudian memimpin semua orang dari sukunya untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya mereka mulai membangun rumah baru di daerah besar dekat pegunungan binatang ajaib. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan ketika Medusa mengikutinya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia merasa sesuatu ada yang hilang. Hatinya mengandung perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi semacam ini. Karena menyebabkan dia berpikir tentang Xun-Er yang lokasinya tidak diketahui. Biasanya wanita muda yang hangat dan bergerak seperti mata air meresap ke dalam hati seseorang tanpa menyadarinya. Akhirnya dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang elegan yang membawa sebuah benang misteri. Matanya linglung ketika dia melihat ke segala arah tetapi tidak tahu arah yang mana yang harus dia hadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas pelan dan bergumam pelan. Xun-Er, tunggu aku. Aku akan menembus ke kelas Douzong sesegera mungkin. Setelah itu aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli betapa menakutkannya klan kamu, aku tidak akan merasakan sedikit pun rasa takut, ucap Xiaoyan dalam hati. Scene berganti. Sosok yang anggun dan sebagian terlihat berada di puncak gunung terjal di mana awan berlama-lama. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Rambut hitamnya diikat dengan acak oleh pita ungu pucat. Itu melayang bersama angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura yang duniawi dan elegan. Ling Tua, apakah kamu sudah kembali? Sebuah bayangan di bawah batu gunung segera mulai berguncang dengan cara yang aneh setelah mendengar suara itu. Dia segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu ternyata adalah Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk pada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Nona muda, ucap Ling Tua. Bagaimana? Apakah kamu punya berita tentang dia? Tanya wanita itu. Wanita itu adalah Xun-Er. Siapa lagi yang akan menghadapi ini selain Xun-Er yang dipikirkan Xiaoyan tentang siang dan malam?
Sudah 3-4 tahun sejak Shun-Er meninggalkan Xiaoyan. Selama beberapa tahun ini, Shun-Er benar-benar matang. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan disposisi acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Ling Ying menghela nafas dalam hatinya ketika dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Shun-Er. Sudah beberapa tahun ketika Shun-Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti seorang wanita muda biasa. Tentu saja, menjadi seseorang yang tahu tentang posisi dan status Shun-Er, dia secara alami mengerti tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan dia bukan orang biasa. Orang yang bisa menandinginya pasti juga akan menjadi orang yang paling luar biasa di benua ini. Hanya saja dia tidak tahu jika Xiaoyan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas melewati hati Ling Ying, wajahnya mengungkapkan ekspresi memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiaoyan yang telah menghabiskan banyak usaha untuk belajar. Tidak disangka Xiaoyan Gege juga telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun yang singkat. Ini benar-benar mengejutkan Shun-Er. Alian Xian, ini benar-benar nama yang bagus. Tidak disangka Xiaoyan Gege benar-benar mampu menggantikan Sekte Awan Berkabut, ucap Shun-Er setelah mendengar cerita dari Ling Ying. Wajah Shun-Er yang indah mengungkapkan senyuman elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang melayang di depan dahinya saat dia berbicara sedikit. Sungguh tak terduga, Hall of Soul benar-benar bertindak. Tuan Yao Qin itu berinteraksi denganku waktu itu. Mungkin dia harus menyadari statusku, tetapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu Xiaoyan Gege tentang hal itu, ucap Shun-Er. Aku tidak berpikir demikian. Dia harus mengerti dengan jelas bahwa tidak baik untuk dia mengetahui status kamu dengan cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya kepada Shun-Er. Ling Tua, cobalah kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Soul. Sepertinya mereka campur tangan dalam masalah Paman Xiao saat itu. Shun-Er memalingkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang agak dingin kepada Ling Ying. Ling Ying ragu sejenak. Setelah mendengar ini dia berkata, "Baiklah, aku akan mengatasi masalah ini dengan baik dan mencoba yang terbaik untuk menemukan mereka." Namun Hall of Soul juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang tahu lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kita, yang tahu tentang itu. Meskipun kita telah melakukan pertarungan besar dan kecil dengan mereka, ucap Ling Tua. Shun-Er sedikit mengangguk. Hall of Soul? Meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan batu giok Dewa Touse milik klan Xiao, kamu sebaiknya tidak menyakitinya. Jika tidak, apapun yang terjadi, aku akan membiarkan kamu membayar harga yang akan sulit kamu hadapi, ucap Shun-Er. Api emas tiba-tiba melonjak di mata Shun-Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di samping diam-diam menghilang ke dalam ketiadaan di tengah gejolak aneh setelah api itu muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin ketika dia melihat api emas muncul di mata Shun-Er. Mengingat keakrabannya dengan Shun-Er, dia secara alami tahu hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terlepas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Shun-Er untuk Xiaoyan tidak akan kabur, tetapi malah menjadi semakin lebih dalam dan lebih tebal dengan aliran waktu. Bahkan mungkin bocah kecil itu tidak tahu apa jenis berkat besar yang dia dapatkan. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan hati Xiaoji takluk, kemungkinan aliansi yang kamu bersama dengan Kekaisaran Jiama akan benar-benar hancur dalam semalam. Oleh karena itu kamu harus berusaha keras untuk berlatih demi nona muda. Saat ini mungkin kamu sudah mencapai kelas Do Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sementara dia diam-diam bergumam. Oh ya, menurut apa yang aku tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jiama untuk mencari kunci itu di tangan klan Xiao.
Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena nona muda tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao, ucap Ling Ying. Boom. Aura yang menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying. Setelah kata-katanya baru saja terdengar, tubuhnya terguncang sampai dia dengan cepat terhempas ke belakang. Wajahnya tanpa sadar terkejut ketika dia mengangkatnya. Pada saat ini, kaki Shun Er 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es, sementara api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan. Sementara api es itu mengalir, bebatuan gunung sekitarnya mulai berangsur menghilang dengan cara yang aneh. Sikap itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa makhluk raksasa yang tak terlihat. Wajah Shun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba bergegas ke bagian bawah gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Shun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya beristirahat di cakrawala yang jauh. Dia tertawa terbahak-bahak. Anak kecil, kamu adalah orang terkutuk pertama yang telah dilihat oleh orang tuaku yang mampu mendapatkan nona muda, sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu, ucap Ling Ying dalam hati. Kembali ke Kekaisaran Jiama. Aliansi Yan saat ini sudah bisa dianggap telah berakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama juga mulai membiasakan diri dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi yang awalnya hanya mengamati mulai bergabung dengan aliansi pada saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu aliansi Yan pasti akan melampaui posisi dan reputasi sekte awan berkabut saat itu. Aula Pil terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari akan ada sejumlah besar alkemis yang akan tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi alkemis. Berbagai bahan obat langka dan formula obat unik dapat dilihat di sini kapan saja. Setelah semua, beberapa gunung yang dalam di Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang-orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak barang-barang bagus. Orang-orang yang berhasil mendapatkan mereka dengan keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar untuk sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru yang dihasilkan oleh Kekaisaran yang mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam waktu singkat, kemakmuran di Kekaisaran Jiama telah jauh melampaui masa lalu. Aula Pil Aliansi Yan saat ini secara alami berkembang ke tingkat yang jauh melampaui persatuan sebelumnya, yaitu Asosiasi Alkemis. Wilayah dalam Aula Pil berbeda dari keaktifan di ruang pertukaran, melainkan ada serangkaian ruang pemurnian pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini khusus disiapkan untuk alkemis Aliansi Yan untuk menyuling pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita berdiri di luar setiap ruang pemurnian pil. Jika ahli alkimia di dalamnya perlu menyampaikan pesan atau perlu berurusan dengan masalah kecil lainnya, para pelayan inilah akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang cepat. Beberapa kamar pemurnian pil menggunakan batu ungu langka di area tengah ruangan. Bahan semacam ini memiliki kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar. Itu paling cocok untuk digunakan untuk membangun ruang pemurnian pil. Namun karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Aliansi Yan saat ini kaya dan berkuasa. Itu tentu saja tidak banyak masalah untuk membangun beberapa ruang pemurnian pil kelas tinggi. Ruang pemurnian pil kelas tinggi ini hanya bisa digunakan oleh beberapa alkemis di dalam aula pil yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar pemurnian pil biasa di daerah luar. Diferensiasi tingkat seperti ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis di awal, tapi sekarang mereka telah terbiasa dengan itu. Sebuah ruang pemurnian pil dengan warna ungu gelap terletak di tengah-tengah area pemurnian pil kelas tinggi ini. Hanya Xiaoyan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya tempat ini akan dianggap sebagai tanah terlarang dari aula pil.
orang biasa atau alkemis dilarang mendekati itu. Di dalam itu ada beberapa tokoh manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka melihat bagian dalam kuali obat. Dengan perubahan segel di tangan mereka, api dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang disempurnakan. Hahaha, metode ketua aliansi ini untuk membagi pekerjaan penyempurnaan benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Awalnya alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill. Namun sekarang setelah kami bergandengan tangan untuk memperbaikinya, tingkat keberhasilan telah meningkat sedikit. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan akan melambung sekali lagi. Pada saat itu, kecepatan penyempurnaan dari pil ini kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang bergolak di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa kecil ke Xiaoyan di sisinya. Xiaoyan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka harusnya bisa memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja ini adalah prasyarat tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki Life Devouring Pill. 2 Life Devouring Pill saat ini telah disempurnakan dan diserahkan kepada Haitua untuk disimpan. Perawatan para prajurit yang tidak takut untuk mati juga telah dimulai, ucap Xiaoyan. Pemilihan prajurit yang rela mati secara alami bukanlah masalah. Selama Life Devouring Pill mampu memberi aliansian kita peningkatan, harusnya kita memiliki 10 elit doang tambahan dalam setengah tahun. Haitua membelai janggutnya dan tertawa. Kita akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan pemurnian sedikit. Jika Fama dan aku punya waktu luang, kami juga akan memperbaikinya. Namun aku tidak akan tinggal di aliansian untuk waktu yang lama. Mungkin aku akan melakukan perjalanan setelah beberapa waktu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada tetua Fama. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari sisi dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran Jama kepada kakak laki-laki, Haitua, tetua Fama, dan yang lainnya. Selain itu dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jama sepanjang waktu. Benua Doki sangat besar, dengan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiaoyan bahkan lebih tertarik untuk bepergian ke benua ini untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak ada kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansian ini. Selain itu, kekaisaran Jama saat ini tidak lagi dapat membantu meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Hanya di benua Doki yang luas, Xiaoyan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, serta mencari Shun Er akan membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini memiliki keinginan yang luar biasa untuk kekuatan. Xiaoyan saat ini harus benar-benar mengatur beberapa operasi besar dalam aliansian secepat mungkin, agar dia dapat pergi dengan pikiran tenang. Aku yang lama secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun sebenarnya ada satu orang di kekaisaran Jama yang lebih cocok daripada aku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan dari Life Devouring Pill, kemungkinan keefektifan akan setidaknya 2 kali lipat. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, siapa? Xiaoyan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa kaget ketika dia mendengar ini. Raja Pil Guhe. Fama ragu sejenak sebelum menjawab pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya ketika mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju. Tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan Pil Guhe. Namun, mengingat hubungannya denganku, tampaknya agak mustahil untuk membuatnya membantuku kan? Ucap Xiaoyan. Hahaha, meskipun Guhe dan ketua aliansi memiliki beberapa konflik, tak satu pun dari kalian, orang-orang berpikiran sempit. Karena itu kamu berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin untuk membuatnya bergabung ke Aula Pil. Ucap Fama sambil tertawa. Apa tetua Fama memiliki solusi? Tanya Xiaoyan. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Aula Pil, Xiaoyan akan dapat pergi dengan hati tenang. Apakah kepala aliansi tahu
tentang sebuah organisasi yang disebut Menerapil di benua Doki yang dipuji-puji tinggi oleh sejumlah alkemis, ucap Fama. Piltover? Xiaoyan merajut alisnya ketika dia mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa nama ini agak akrab tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Menerapil adalah organisasi di benua yang dibentuk oleh alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama, bahkan sistem tingkat alkemis diciptakan oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sangat mungkin hampir tidak ada faksi di seluruh benua Doki ini yang bersedia menyinggung mereka. Meskipun Menerapil mungkin bebas secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Doki. Saat ini harapan Guhe adalah masuk ke dalam Menerapil untuk berlatih. Namun jika seseorang ingin masuk ke Menerapil untuk berlatih, seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis. Guhe datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena hal ini. Namun dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih bisa mencapai dalam kekaisaran Chiama. Tetapi jarang ada orang di benua Doki yang akan peduli tentang kami. Tentu saja kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi ke Menerapil. Oleh karena itu aku hanya bisa menolaknya saat itu. Aula Pil saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada asosiasi alkemis. Aku percaya Aula Pil akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Alias, jika kepala aliansi menggunakan ini untuk membujuk Guhe, saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Aula Pil, ujar Fama. Xiaoyan membelai dagunya ketika dia mendengar kata-kata Fama. Tatapannya menyapu tubuh para alkemis tingkat 5 yang basah kuyup dengan keringat. Dia mengangguk sesaat kemudian. Baik, kita dapat mencoba. Xiaoyan sangat tertarik dengan apa yang Fama katakan. Oleh karena itu, ia meminta Fama memimpin jalan keesokan harinya ketika mereka bergegas ke tempat di mana Guhe tinggal bersama Hai Bodong. Guhe secara alami telah meninggalkan sekte awan berkabut setelah kejadian saat itu. Namun dia tidak meninggalkan kekaisaran Chiama. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil yang tidak jauh dari pegunungan awan berkabut. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiaoyan saat ini. Mengingat kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Xiaoyan bertemu orang yang akrab dari masa lalu di tempat ini. Itu adalah Liu Ling, yang pernah bertengkar dengannya untuk tempat juara selama pertemuan para ahli alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir ini jelas terpana ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Ucap Liu Ling. Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiaoyan. Keduanya telah berada di sekitar level yang sama saat itu. Namun sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5. Sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya Guhe. Kesenjangan semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Hahaha, saudara Liu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhe? Katakan saja Xiaoyan ingin bertemu dengannya. Xiaoyan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiaoyan. Dia mengangguk sekali sebelum memutar tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami itu. Dia sangat jelas tahu tentang status Xiaoyan saat ini dalam kekaisaran Chiama, dan tentu saja tahu yang terakhir tidak lagi pemuda yang tidak memiliki latar belakang. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiaoyan acuh tak acuh sebelum dia berbicara. Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansian saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Chiama. Bolehkah aku tahu? Kalian ada di sini ada urusan apa? Apakah mencari masalah? Atau ada masalah lain? Ucap Guhe. Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak menyenangkan ini. Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi dengan senyum ketika dia mendengar ini. Orang tua, kamu pastilah yang membawa mereka ke sini. Guhe melirik Fama sebelum tatapannya segera pindah ke tubuh Xiaoyan. Dia acuh tak acuh dan berkata, Kepala aliansian, katakan saja masalah apa yang kamu miliki. Aku masih memiliki bidang bahan obat yang belum aku kelola hari ini.
Aku tidak akan menemani kalian semua untuk menunggu di sini jika tidak ada sesuatu hal, ucap Fama. Tetua Fama telah mengatakan, Grandmaster Guhe bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini aku tidak akan bertele-tele. Tujuan utamaku untuk datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Aula Pil, Aliansian, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting, dia malah memulai dengan topik kunci. Bergabung dengan Aliansian? Lupakan saja, aku cukup senang dengan kehidupanku saat ini. Aku tidak akan pergi dan bergabung dengan kesenangan dari faksi besar itu. Mereka sangat berisik, sehingga menyebabkan seseorang merasa jengkel, jawab Guhe. Tidakkah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil untuk berlatih? Potensi Aula Pil saat ini jauh lebih besar daripada Asosiasi Alkemis. Jika kamu bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit untuk dicapai di masa depan. Fama tanpa sadar berbicara dengan tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban dari Guhe. Tetua Fama, kamu bisa melupakan menggunakan trik ini untuk menggodaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika aku tidak menganggap diriku sebagai warga Kekaisaran Chiama, apakah kamu berpikir dengan kemampuan alkemisku tidak akan ada organisasi alkemis yang berusaha merekrutku jika aku meninggalkan tempat ini? Guhe meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Fama tidak tahan untuk tidak bisa berkata-kata saat dia mendengar ini. Dia memandang Xiaoyan dengan cara agak malu. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat ketika dia melihat wajah Xiaoyan. Grandmaster Guhe, kamu tampaknya tidak memiliki banyak minat pada asosiasi alkemis lainnya dari kerajaan lain. Karena ini adalah masalahnya. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan Aliansian? Apakah karena masalah antara kita berdua? Mata Xiaoyan meluncur ke Guhe ketika dia perlahan-lahan berbicara. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Aliansian? Ucap Guhe. Ya, mengingat keterampilan penyulingan obat Grandmaster Guhe, aku percaya tidak ada faksi yang akan menyerah begitu saja. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersama kamu, namun kamu harus menyetujui kondisiku terlebih dahulu, ucap Guhe. Kondisi apa? Tanya Xiaoyan. Melakukan pertarungan penyulingan obat denganku. Aku akan bergabung dengan Aliansian jika kamu menang. Bagaimana pendapatmu? Mata Guhe bersinar saat dia melihat Xiaoyan. Wajah orang-orang yang hadir dengan pengecualian Xiaoyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata Guhe. Keterampilan penyulingan obat Guhe dikenal luas di Kekaisaran Chiama. Bahkan Fama tidak memiliki kepercayaan diri ketika bersaing dengan keterampilan penyulingan medis dengannya. Mengapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat statusmu, bukankah itu perundungan jika kamu berkompetisi dengan Xiaoyan melalui keterampilan penyulingan obat? Fama merajut alisnya sembari berseru kepada Guhe. Guhe mengabaikan kata-kata Fama. Perundungan? Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kau berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari cara aku melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari keahlian kamu, jawab Guhe. Fama meringkuk ketika dia mendengar ini. Xiaoyan, apakah yang kamu katakan? Apakah kamu setuju dengan syaratku? Jika kamu menang, aku akan bergabung dengan Aliansian. Tapi jika kamu kalah, kamu akan berhenti datang untuk menggangguku di masa depan. Guhe menatap tenang ketika dia mengamati Xiaoyan dan berbicara. Xiaoyan merenung sejenak setelah itu. Dia mengangguk dan tersenyum. Selama Grandmaster Guhe memiliki pemikiran seperti itu, Xiaoyan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun aku harap kamu tidak akan menemukan alasan lain untuk menolakku setelah pemenang akan ditentukan, ucap Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi ketua Aliansian. Belum ada alkemis di Kekaisaran Chiama yang berani mengucapkan kata-kata itu kepadaku selama bertahun-tahun. Hahaha. Dalam hal ini, silakan masuk ke rumah. Fama tua, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, silakan melayani mereka.
ujar Guhe. Guhe memimpin jalan dan masuk ke rumah jerami setelah dia selesai berbicara. Setelah itu Xiaoyan mengikutinya di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika mereka melihat dua orang masuk ke rumah jerami dan menutup pintu rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, "Orang tua, siapa yang menurut kamu memiliki peluang lebih besar untuk menang?" tanya Hai Tua kepada Fama. Bagaimana itu mudah untuk ditebak? Guhe secara alami memiliki poin unik sehingga disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiaoyan itu bukan orang biasa. Dari mengamati usahanya yang sesekali memurnikan pil, sepertinya dia juga memiliki keahlian dari seorang alkemis tingkat 6. Oleh karena itu sulit untuk memprediksi peluang akhirnya, ucap Fama. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling dari samping tiba-tiba menegang ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya tertuang ke batu di samping. Dia menoleh dan melihat pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir, pria alkemis kecil dari masa lalu itu akan benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan gurunya setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia dapat mengungguli guru, gumam Liu Ling dalam hati. Pertandingan alkemis ini berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang luar yang tahu pertandingan hebat seperti apa yang Xiaoyan dan Guhe telah jalani. Tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan hebat seperti apa yang Xiaoyan dan Guhe telah jalani selama periode waktu ini. Namun dari penampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah jerami, orang bisa mengatakan pertandingan itu tidak sesantai seperti yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang sedang menunggu. 2 sosok manusia yang tampak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan 2 lainnya segera menyerbu ketika mereka melihat penampilan kedua orang ini. Mereka bertanya dengan cemas, "Siapa yang menang?" Xiaoyan dan Guhe tidak mengungkapkan jawaban siapa yang menang dalam pertandingan ini. Namun Guhe membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat dia tinggal dalam isolasi pada hari berikutnya setelah kelompok Xiaoyan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasa sedikit kagum di dalam hati mereka ketika Guhe mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Aliansian. Mata mereka tampak tidak percaya saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang memperoleh keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Guhe bergabung dengan Aula Pil, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari alkemis bebas dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Aula Pil, satu demi satu, setelah Guhe memberi contoh. Dalam waktu singkat ukuran Aula Pil dengan cepat diperluas, sekitar 1 bulan atau lebih. Setelah Guhe mengumumkan ia telah bergabung dengan Aula Pil, Xiaoyan akhirnya menerima burung pembawa pesan dari kerajaan Chuyun. Dia mengambil gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. "Seseorang dari Hall of Soul telah muncul. Cepat kemari," tertulis dalam pesan itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.